Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan pada Allah, di mana dalam kesempatan kali ini kita masih bisa memasuki bulan Ramadan yang insya Allah kita akan masuki bulan yang keberapa? Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, yang kelima insya Allah. Allah juga memberikan kepada kita semuanya nikmat, yang salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat kesempatan kita untuk beramal. Dan indahnya berbagi adalah tema yang akan Ustadz angkat pada kesempatan kali ini. Ternyata ladang amal kita, ladang amal yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Ladang kita sedekah ternyata banyak sekali. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama min nasi alaihi shadaqah, yang artinya setiap persendian dari manusia itu ada sedekahnya. Dalam tubuh kita betapa banyak sendi-sendi. Mungkin ketika kalian pelajari materi biologi, kalian mengenal sendi peluru, mengenal sendi engsel, mengenal sendi pelana dan sebagainya. Banyak sekali sendi-sendi yang ada dalam tubuh kita, dan ternyata setiap persendian kita disebutkan dalam hadis ini alaihi shadaqah, diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan sedekah. Mengapa? Karena persendian itu merupakan nikmat dari Allah, hendaknya kita syukuri dengan melaksanakan sedekah. Sedekah dalam artian umum. Sedekah bisa dengan tenaga, sedekah bisa dengan pikiran, ide cemerlang, membantu orang tua. Seperti salah satunya pada masa sekarang, masa pandemi COVID-19. Alangkah banyak saudara-saudara kita muslim yang merasakan akibat dari adanya wabah virus corona ini. Kita sebagai seorang muslim hendaknya tergugah untuk ikut membantu, ikut berbagi. Karena salah satu hikmah puasa Ramadan adalah melatih kita untuk empati, melatih kita untuk berbagi. Kita dilatih berpuasa dari pagi hari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, supaya kita juga ikut merasakan bagaimana saudara-saudara kita merasakan ketika mereka dalam keadaan kekurangan. Anak-anakku semuanya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menyampaikan bahwasanya tidak ada kegiatan Nabi yang lebih dimaksimalkan di bulan Ramadan kecuali Muhammad Rasulullah memperbanyak sedekahnya. Muhammad adalah uswah kita. Muhammad adalah teladan kita. Muhammad adalah contoh yang nyata yang harus kita ikuti.
Dan ternyata Nabi kita Muhammad SAW ketika datang bulan Ramadan seperti saat ini, saking semangatnya beliau luar biasa dalam bersedekah. Sampai-sampai ketika beliau bersedekah mengalahkan angin sepoi-sepoi. Anak-anakku, kalian tahu bagaimana angin sepoi-sepoi? Anginnya enak, anginnya lembut, anginnya tenang. Begitu pula Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan disampaikan dalam keadaan lembut, diterima dengan keadaan tenang, dibagikan dalam keadaan nyaman, persis seperti angin sepoi-sepoi. Itulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, uswah kita. Anak-anakku semuanya, lalu siapakah orang yang berhak menerima infak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayatnya 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Orang yang berhak menerima infak kita yang pertama adalah falil walidain, kedua orang tua kita. Yang kedua, aqrabin, saudara kita terdekat, atau bisa ditafsirkan tetangga-tetangga kita yang terdekat. Yang ketiga adalah wal yatama, orang-orang yatim, anak-anak yatim. Yang keempat adalah wal masakin, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Bagi seorang siswa, apa yang bisa dilakukan dalam mengeluarkan infak ini ketika mereka belum bekerja? Mungkin bisa dengan sedekah, sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Sedekah dengan tenaga, mungkin kalian ketika orang tua kalian menyiapkan makan buka puasa pada kalian bantu masak, kalian bantu cuci piring, kalian bantu menyapu. Itulah sedekah kalian untuk orang tua kalian. Wal aqrabin, pada tetangga terdekat apa yang bisa kita lakukan? Kita bantu saudara-saudara kita yang terutama yang menjadi korban corona ini, dampaknya terutama, sehingga mereka kesulitan dalam bidang ekonomi. Kita sisihkan uang saku kita sumbangkan pada mereka. Atau kalian usulkan kepada kami guru-guru di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, kita ada program M+ Peduli dalam rangka menanggulangi korban COVID-19. Kalian usulkan nama-nama mereka, kalau mereka memang layak diberi bantuan, kita berikan bantuan. Atau kalian kepada saudara-saudara kalian yang mampu, saudara-saudara kalian yang kaya, kalian ikut promosikan pula. Bapak, Ibu, Pak D, Bude, Pak Le, Bule, di sekolah kami tercinta SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, kami ada program M+ Peduli. Silahkan sisihkan harta yang kita miliki, salurkan kepada sekolah kami, insya Allah amanah. Hadis Bukhari menyebutkan, ya abna Adam anfik unfik alaih, wahai anak Adam, berinfaklah, maka Allah akan berinfak kepadamu. Sedekah tidak akan pernah membuat kita miskin. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta kita. Anak-anakku semuanya yang Allah cintai, anakku yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, itulah, marilah di bulan Ramadan ini kita terus berbagi kepada semuanya. Tidak hanya pada manusia, tapi pada seluruh makhluk Allah yang ada di bumi ini. Karena barang siapa menyayangi
Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Sayangilah mereka. Dan yang terakhir, di sini Ustadz akan menyampaikan sebuah hadis. Barang siapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Oleh karenanya, marilah di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan dilipat gandakan pahala ini, kita bersemangat dalam berbagi. Berbagi kepada saudara kita, berbagi dalam kebaikan. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang kafah. Terus berbagi, terus menebarkan semangat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Om Cuma di sini mau diam aja. cuma diam aja sampai saya sedih ya. Abah juga sabar ya, Ma.